Iya teman-teman, kembali lagi dengan Papa Melon. Kali ini saya ingin membagi pengalaman saya tentang membelikan sepatu roda untuk anak alias inline skates ya. Jadi teman-teman, di sini saya bukan seorang expert di dalam olahraga inline skate atau sepatu roda gitu ya. Tapi karena kebetulan anak saya senang dengan yang namanya sepatu roda, jadi saya ingin bercerita bagaimana kisahnya saya memilih sepatu roda. Nah, jadi seperti kebanyakan orang, awalnya itu cari yang murah dulu kan ya, karena kita nggak tahu anak-anak itu mau beneran nggak, main beneran nggak, atau cuma pengen aja, pengen temennya gitu ya. Makanya awalnya kita belikan sepatu roda ini yang mereknya Power. Power di sini banyak ya, Power ada Power apa gitu ya. Tapi yang jelas ini harganya murah, sekitar 200-an lah, 200-an. Ada yang bahkan nggak sampai 200 juga ada gitu ya, di marketplace atau di tempat-tempat orang jual alat olahraga gitu, yang kayak gini tuh banyak. Cirinya gampang banget, di sini itu rodanya ini plastik ya, dari plastik gitu ya. Terus biasanya karena untuk anak-anak itu biar keren, rodanya ini kalau diputer itu ada lampunya teman-teman. Nah, di sininya juga apa ya, untuk pengaman di sini itu juga masih kurang ya kalau untuk harga segitu gitu ya. Nah, terus bahannya juga beda nih, plastiknya ini. Dan yang paling mengkhawatirkan itu kalau anak kita itu sering banget make gitu, di sininya itu yang kalah nih, di dalamnya ini bisa gampang jebol gitu ya. Tapi kalau hanya untuk belajar gitu ya, belajar keseimbangan gitu, ini cocok karena ini nggak terlalu kenceng rodanya gitu. Di sini masih bisa, karena berat tadi nggak terlalu kenceng, makanya masih bisa dikontrol oleh anak-anak gitu. Jadi untuk belajar berdiri dengan sepatu roda ini memang boleh sih untuk awal-awal mula gitu ya. Nah, di sini uniknya roda ini bisa dipasang dengan model bajai. Jadi dua roda ini yang tengah ini atau ini itu bisa, atau ini juga bisa gitu, dibikin kayak bajai gitu, jadi kanan kiri gitu. Jadi nanti ada 4 roda itu, satu depan, satu belakang, terus tengahnya itu pakai kanan kiri gitu ya, kayak bajai gitu. Atau ditaruh belakang juga bisa gitu. Nah, karena memang digunakan untuk pemula. Jadi kalau model seperti ini termasuk yang sangat untuk pemula banget ya, teman-teman gitu ya. Dan saya juga baru tahu ternyata ada yang namanya ini, tingkatan-tingkatan dalam inline skate, sepatu inline skate-nya. Jadi dilihat dari bahannya juga, dilihat dari rodanya terutama gitu ya. Jadi karena anak saya itu udah pakai ini sekitar berapa tahun ya, pokoknya sudah dia sampai bisa meluncur lah. Pakai sepatu roda ini udah bisa meluncur. Akhirnya saya memutuskan, karena selain ini juga udah mulai membahayakan juga, rusak gitu ya, sakit di kaki, akhirnya memutuskan untuk membelikan dia, melihat keseriusan dia itu, membelikan yang model di atasnya gitu ya, harga di atasnya gitu ya. Ini harganya itu sekitar 500-an gitu ya kalau di marketplace gitu ya. Nah, ini mereknya Line PM135. Jadi tipe ini masih masuk ke rekreasional. Jadi masih buat pemula juga ini, masih buat pemula banget gitu. Ini juga ada remnya ini. Ini ada remnya kayak gini, kayak yang Power ini. Ada remnya, cuma nggak saya pasang karena anak saya kalau dikasih rem, kemudian dia merasa berat nih di satu kakinya, sehingga yang digerakkan kakinya cuma satu aja gitu. Saya lihat seperti itu. Terus ukuran rodanya ini 64
mm ya diameternya gitu ya. Tipe 8A ini yang saya belum paham ini untuk apa. Yang jelas bedanya antara roda ini roda ini karet. Ini kalau dibuat jalan itu ini bersuara ini. Ini plastik juga nggak terlalu kenceng, tapi kalau yang ini mulus lebih kenceng. Jadi tadi dicoba sama anak saya gitu ya. Ini hari kedua dia pakai sepatu roda ini. Dia berdiri aja kena angin, terus dia meluncur sendiri gitu. Saking entengnya gitu. Ini belum untuk tipe untuk speed ya, artinya kalau katanya teman saya itu kalau untuk speed, sambil baca-baca juga, katanya itu kalau untuk speed rodanya nanti semakin besar gitu, itu lebih kenceng lagi jalannya gitu ya. Nah, ini rodanya dari karet, dia silent banget ketika jalan. Terus kata anak saya tadi, saya tanya, katanya lebih nyaman juga karena dibandingkan dengan yang ini berat banget, nggak bisa meluncur. Ya bisa meluncur tapi nggak terlalu kenceng. Kalau ini dia kayaknya nyaman banget. Tapi meskipun demikian, meskipun sudah lancar pakai sepatu roda ini, anak saya itu harus penyesuaian lagi nih pakai sepatu ini. Jadi dia harus belajar keseimbangan lagi karena berbeda nih ketika berdiri dengan roda yang karet ini, sangat berbeda. Dan dia rawan jatuhnya juga karena kan betul-betul ini gampang jalan gitu ya. Nah, terus di sini juga dari kunciannya di sini itu juga berbeda ya, udah aman banget gitu. Dibandingkan dengan yang ini yang hanya pakai ini seperti ini, kayak perekat seperti ini ya. Ini kan perekat. Nah, kalau yang Laying Sapi M135 ini dua-duanya pakai model gerigi kayak gini. Terus cara mengencangkannya pun juga udah ada sistemnya sendiri nih. Jadi ini dimasukkan. Nah, ini untuk melepaskannya itu ini dipencet dua-dua ini, kanan kiri ini. Nah, untuk mengencangkannya ini bagian sini ini ditarik-tarik kayak di apa ya? Kayak ada tuas ini. Nah, ini buat nariknya kayak gitu. Nah, seperti ini. Ininya juga lebih bagus. Terus udah hardboard katanya ya. Ini jadi lebih aman untuk kaki. Itu di dalamnya ini juga berbeda ketika kita ini udah hardboard. Nah, terus teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti anaknya itu pengen freestyle gitu, katanya beda lagi nih. Terus juga kalau pengen hobinya balapan itu juga beda lagi, karena ada tipe yang speed, ada yang tipe freestyle untuk slalom kayak gitu. Nah, terus ini ukurannya S ya. Anak saya S itu 31 sampai 34. Jadi ini bisa sampai umur berapa ya, 3 SD kayaknya. Jadi ini bisa dibesarin, dikecilin, ini tinggal dipencet, terus kemudian ini maju mundur ya. Ini ininya, ujungnya ini maju mundur gitu. Seperti itu. Situ. Kakinya yang sebelah juga digerakin. Nah, satu saat bergerak, satu meluncur. Nah, baik teman-teman, itu sekedar review dari kami sekaligus berbagi pengalaman bagaimana memilih sepatu untuk anak yang mau belajar sepatu roda. Gitu aja.
Makasih, semoga bermanfaat. Kembali lagi dengan Papa Melon di konten selanjutnya. Terima kasih.